Sinusitis adalah suatu kondisi di mana terjadi inflamasi atau peradangan di dalam rongga sinus. Rongga sinus itu rongga yang kosong, dia ada di balik dahi kita, di balik pipi kita, dan di antara di kedua mata. Dan rongga sinus itu semua saling berhubungan dan bermuara ke rongga hidung. Sinusitis dapat disebabkan karena virus, bakteri, ataupun jamur. Ada beberapa kondisi medis yang dapat memudahkan terjadinya sinusitis, antara lain seperti pada polip pada hidung, itu menyebabkan hambatan dari saluran drainase dari rongga sinus sehingga memudahkan terjadinya sinusitis. Ada juga seperti pada rinitis alergi, rinitis hormonal yang banyak kita temukan pada ibu hamil, itu juga dapat menyebabkan atau memudahkan terjadinya sinusitis. Bentuk hidung yaitu pada sekat hidung yang bengkok pada satu sisi, di mana pembengkokan itu akan menyumbat atau membuat drainase dari rongga sinus itu tidak lancar. Ada lagi, kita harus juga berhati-hati dengan adanya lubang pada gigi geraham atas. Itu dapat sebagai sumber infeksi yang bisa menyebabkan sinusitis pada pipi karena dia letaknya berdekatan. Ada kelainan genetik seperti pada kistik fibrotik, itu menyebabkan lendir yang cukup kental sehingga dia mudah berkumpul pada saat di rongga sinus. Kira-kira seperti itu. Pada anak-anak, sinusitis sering disebabkan karena faktor alergi, dan satu lagi yang paling sering kita dapatkan pada anak-anak adalah disebabkan karena hipertrofi adenoid. Adenoid ini letaknya dari pangkal hidung, sehingga kalau dia membesar akan menyebabkan gangguan drainase rongga sinus yang memudahkan terjadinya sinusitis pada anak. Sinusitis ini bisa terjadi pada seluruh usia, tetapi memang kalau kita lihat pada bayi ya jarang ya terjadinya sinusitis. Pada anak-anak sering kita dapatkan kasus-kasus sinusitis. Nah, pada orang lansia pun kita juga sering dapatkan sinusitis. Tetapi yang paling banyak yang sering kita dapatkan ya berkisar usia dewasa, yaitu yang berkisar antara 40 sampai 49. Memang ini tidak ada penelitian yang pasti ya tentang kejadian sinusitis pada anak atau pada orang dewasa, tetapi dari penelitian yang sudah dilakukan seperti di Medan itu kita banyak temukan pada usia 40 sampai 49 tahun. Jadi gejala dari sinusitis dapat berupa hidung yang tersumbat, terus hidungnya beringus, biasanya ingusnya warnanya udah kuning kehijauan dengan tekstur yang lebih kental. Kemudian ada juga keluhan sakit tenggorokannya, kemudian ada dahak di tenggorokan. Jangan lupa sinusitis juga dapat menyebabkan sakit kepala. Kemudian nyeri pada bagian belakang mata, kemudian gigi, telinga, dan bau mulut sering kita dapatkan pada sinusitis. Dan satu lagi penurunan indera perasa atau penciuman. Pada sinusitis yang akut seringkali kita jumpai juga demam pada pasien tersebut. Jadi kalau kita sudah mengalami gejala-gejala seperti apa yang tadi saya sebutkan, maka segeralah berobat ke dokter PHT karena sangat penting di sini pemberian terapi secara adekuat, dan tentunya hal itu dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut. Jadi tips saya untuk pasien-pasien yang menderita sinusitis, yang pertama adalah pola hidup sehat, dari makanan yang baik, olahraga yang benar, istirahat cukup, dan saat ini kita perlu juga untuk berjemur. Kemudian hindari alergen, terutama pada orang-orang dengan menderita sinusitis alergen. Alergen ini bisa karena debu, bisa karena udara dingin, ataupun yang perlu dihindari adalah asap rokok. Yang ketiga adalah kita perlu pertimbangkan untuk vaksinasi flu tiap tahun untuk menguatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita tidak mudah terkena flu. Yang keempat, harus memakai masker supaya satu menghindari
kontak dengan virus, yang kemudian cuci tangan, karena tangan kita ini seringkali ke arah muka, jadi cuci tangan. Kemudian hindari kontak dengan orang-orang yang menderita batuk atau flu, ya, dan cuci hidung tentunya di rumah. Dan yang terpenting, berobatlah jika keluhan masih ada. Salam sehat.